Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan beragam macam makhluk dengan tingkatan keimanan yang berbeda-beda. Ada makhluk yang diciptakan hanya untuk taat kepada Allah, yakni para malaikat. Ada juga makhluk yang Allah ciptakan berpotensi taat dan durhaka, yaitu jin dan manusia. Sebagian dari jenis-jenis inilah yang kemudian termasuk golongan setan. Mereka merupakan makhluk yang memiliki sifat jahat, pembangkang, tidak taat, suka berbuat maksiat, serta melawan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika demikian, maka muncul pertanyaan, mengapa Allah menciptakan setan? Bukankah dunia akan lebih aman dan tentram tanpa kehadiran setan? Tidak ada ciptaan Allah yang buruk. Pada dasarnya seluruh ciptaan Allah selalu yang terbaik. Tidak ada yang keluar dari Allah kecuali yang terindah, termaksud ciptaan Allah yang bernama setan. Setan pada awalnya adalah ciptaan Allah yang indah sama seperti ciptaan lainnya. Ia rajin beribadah selama ribuan tahun. Akan tetapi setelah terciptanya Adam, ia tampak sombong dan berpaling. Karena itulah ia pun menjadi makhluk terkutuk karena perbuatannya bukan asal penciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu." Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Penciptaan jin dan manusia pada dasarnya bertujuan untuk selalu beribadah dan taat kepada Allah. Oleh sebab itulah dijadikan dunia ini sebagai tempat ujian. Ada perintah yang dibaliknya ada pahala dan ada larangan yang dibaliknya terdapat ancaman dosa. Dalam proses melaksanakan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah, di saat itulah setan beraksi untuk menggodanya. Barang siapa yang bisa menahan hawa nafsunya untuk tidak mengikuti bujuk rayu setan, maka selamatlah dia. Dan sebaliknya, jika tergoda, maka celakalah ia apabila tidak segera bertaubat. Setan diberi kemampuan mengajar setelah melanggar perintah Allah. Karena rasa irinya kepada Nabi Adam, maka Allah memberinya kemampuan untuk mengajak manusia, bukan memaksanya. Manusia yang tertipu dengan rayuan setan akan bersamanya di dalam neraka. Akan tetapi Allah telah menurunkan para nabi untuk memberikan fitrah kepada manusia agar mencari kebenaran dan memberi akal sehat untuk ingat bahwa setan adalah musuh manusia. Adanya setan sebagai penggoda merupakan keniscayaan yang diakibatkan oleh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menguji manusia. Dengan demikian maka tergantung pada individunya itu sendiri mau ikut ajaran Nabi dan Rasul atau malah justru terjerumus dengan pujuk rayu setan. Demikianlah pembahasan mengenai alasan Allah di balik penciptaan setan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari alasan penciptaan ini serta menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mudah untuk terpedaya dengan tipu daya dan bujuk rayu setan, karena semua itu hanyalah hal yang sia-sia yang justru mendatangkan petaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.